nanti malam Mel mau ke klub. Ada acara ulang tahun teman. Lagian nggak jauh kok dari sini. Dan Melani ke situ sama Pasya, Angga, dan Weni. Maaf, Mas. Gimana sih? Saya sudah laporin ke polisi, tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya menunggu aja lah. Berarti masih ada kemungkinan dia nginep di rumah cowoknya, kan? Tolong jaga omongan kamu ya. Saya tahu persis anak saya seperti apa. Gak mungkin lakukan itu semuanya. Ngerti kamu? Ajun Komisaris Polisi Doni. Wah, ada kejutan apa ini? Saya ada berita penting sekali untuk Anda. Ada seorang gadis yang hilang. Kalau bisa, Anda yang menangani kasus ini. Kami menemukan foto bukti di pasir pantai dekat klub. Ini memang punya Melani. Pak Komandan! Baju dan handphonenya sedang diselidiki di lab. Apakah Bapak yakin kalau itu adalah pakaian Melani? Kamu ngomong apa sih, Mas? Aku yakin, Mas. Itu baju yang Melani pakai waktu dia ke klub. Sekarang gimana lagi, Pak? Kami akan melakukan pencarian sesuai dengan prosedur. Halo, siapa ini? Apakah ini Chandra Wirayuda? Ya, saya Chandra Wirayuda. Anda siapa? Dengarkan baik-baik, Chandra. Melani, putri Anda ada pada saya. Siapa, Mas? Kalau kamu sampai bicara pada yang lain, saya akan bertindak. Mengerti? Ah, oke. Saya ngerti. Ya. Halo? Ya. Halo, ini siapa? Mas? Kenapa kamu? Tunggu perintah dari saya dan diam. Ingat, setiap saat saya dapat menghilangkan Nyawa Melani. Lo ngajar kamu. Siapa sih, Mas? Ya, ini Kok kamu ngindar? ini klien. Sejak kapan kamu ngurusin klien kamu? Hah? Kamu nggak bisa suruh orang kantor? Enggak, ini klien bukan soal kerjaan kok. Tapi ini soal Melani, dia menanyakan Melani kok. Tunggu, Mas. Klien kamu nanyain soal Melani. Aneh. Semua orang tuh tahu berita anak kita, mah. Lihat aja di depan wartawan semuanya. Ya terus mereka anggap ini tontonan. Lucu. Hah? Mereka semua itu nggak tahu perasaan kita seperti apa, mah. Mereka taunya hanya dapat dari berita, media, mah. Udah, mah. Gak usah sedih, mah ya. Jangan sedih ya, mah. Mah harus sabar. Mereka nggak tahu gimana rasanya jadi aku, Mas. Aku ibunya. Dan aku nggak tahu di mana anakku. Yakin Melani pasti bisa ketemu, mah. Kita harus berusaha, mah. Aneh ya? Dia nggak jawab telepon, pakai menghindar segala. Apa jangan-jangan telepon itu ada hubungannya sama Melani ya? Nggak tahu deh. Tapi sepertinya ada yang disembunyiin sama Pak Chandra. Kalau Pak Chandra tahu sesuatu tentang Melani,
Buat apa dia nyuruh kita untuk cari anaknya? Saya dapat laporan dari kantor tentang semalam. Pada malam itu memang sedikit agak kacau. Ada 7 anak muda yang ditangkap karena mabuk. Lalu ada kecelakaan kecil. Dan yang lebih penting lagi, ada sebuah mobil yang hilang di lokasi kejadian itu. Halo? Iya, Pak. Saya mau minta izin untuk menyadap nomor telepon Pak Chandra Wirayuda. Tidak ada bercak darah atau DNA yang menempel di baju ini, Pak. Sepertinya baju ini sudah terlalu lama terendam di laut. Apa nggak ada bukti-bukti lain lagi? Gini Pak, tim kami sudah berusaha, tapi baju itu sudah rusak. Kesimpulannya, kalau korban hanyut ke laut, arus laut pasti menghanyutkan baju itu. Dan bukan ditemukan di pinggir pantai seperti kemarin. Oke, terima kasih. Ya. Pak Doni, saya menerima laporan bahwa terjadi penarikan sejumlah 3 juta rupiah dari rekening Melanie Wirayuda. Lewat ATM? Ya. Kemarin terjadi penarikan di ATM dekat pom bensin pinggir kota. Ya. Dan coba tebak, apa yang saya temukan di sana? Pelaku mencuri mobil ini sekitar 2 km dari tempat Melanie hilang. Mobil ini sudah ada sejak kemarin. Orang-orang di sini nggak ada yang tahu kapan mobil ini tiba. Di sini pelaku mengambil uang. CCTV? Kami sudah menghubungi petugas yang bertanggung jawab untuk masalah itu. Kita tunggu saja apa hasil rekaman dari kamera yang ada di ATM ini. Mas, toiletnya di mana? Toilet? Oh, di sana, Pak. Ada rambut panjang. Suruh orang lab ngambil sampelnya. Terus periksa saluran pipa. Mungkin ada jejak darah, DNA, atau sampel lainnya. Jangan lupa, bandingkan DNA dengan DNA-nya Melanie. Baik, Pak. Halo. Saya mohon banget tolong kembalikan anak saya. Jangan sakiti dia. Tenang, Chandra Wirayuda. Saya nggak bisa tenang. Di mana kamu sembunyikan anak saya? Sekarang ini, anak Anda baik-baik saja. Berapa uang yang kamu inginkan? Supaya kamu bisa membalikan anak saya. Ayo bilang sama saya, berapa? Saya hanya ingin melihat Anda menderita. Gembel. Lu bisa diem nggak? Hah? Emangnya kenapa? Lu ceritain aja semuanya, takut lu. Lu brengsek ya, gua hajar lu. Kenapa emangnya? Bangsat! Sekali lagi ngomong kayak gitu, gua hajar beneran lo. Emang lu pikir gue takut sama lu, ha? Melanie emang hilang gara-gara lu. Angga! Kamu barusan bilang apa? Pasha? Antara Sabtu dan hari ini, ada sekitar 27 orang yang melakukan transaksi di ATM ini. Oke, coba kasih lihat ke saya siapa yang paling mencurigakan. Ini dia. Oke, coba di rewind. Oke, stop. Coba di zoom ke wajahnya. Ini dia. Itu dia. Mumpung semua pada ngumpul di sini, coba kamu tolong jelasin ke Mama apa sih yang sebetulnya terjadi. Apalagi semuanya harus dijelasin, orang nggak ada apa-apa juga. Terus ngapain berantem sama Pasha?
Ya awalnya sih cuma bercanda-bercanda aja mah. Akhirnya jadi beneran kayak gitu. Lagian juga aku udah minta maaf kok sama Tante Lisa. Dan aku udah jelasin semuanya sama Tante Lisa. Bukan permintaan maaf kamu yang Tante minta, tapi kejujuran kamu. Tante lihat kalian berantem. Dan kamu nuduh Pasha kalau Pasha terlibat atas kasus hilangnya Melanie. Papa jadi curiga sama kamu. Kok bisa-bisanya sih? Kamu nuduh Pasha sembarangan? Kalau kamu nggak mau terus terang, Papa anggap kamu berdua terlibat. Pak, sumpah Pak beneran nggak ada apa-apa. Iya, kalau nggak ada apa-apa, kenapa harus berantem? Hah? Kita berdua memang nggak ada masalah apa-apa. Tapi Angga anjing tukang bikin gara-gara. Gimana nggak kesel coba? Lu jangan sembarangan lu ya. Lu kan yang mukul gua duluan. Gua tahu kenapa lu mukul gua. Karena lu kesel sama gua begitu, lu tahu kalau gua nggak ada salah apa-apa. Munafik lu bangsat. Angga, diam. Udah. Kalian tuh bukan anak-anak kecil lagi, tahu nggak? Kalian kan tahu semuanya masalah Melanie. Dan nggak ada yang perlu disembunyikan lagi kok. Semua masalah ini cepat beres. Pak, dari tadi itu aku udah bilang kalau aku nggak tahu apa-apa soal Melanie. Kenapa sih masih nanya aja? Kesel. Pasha, tunggu. Pasha, kamu mau kemana? Papa belum selesai ngomong kan? Pak, udah deh nggak usah dipaksa. Pasha mungkin stres karena Melanie hilang. Kalau stres, semua juga stres, Lisa. Tapi kan seharusnya Pasha bisa jaga sikap di depan yang lain, ya kan? Iya, nanti aku ngomong sama dia. Ada apa sih? Hah? Kamu kok udah bangun? Kok nggak istirahat sih? Aku nggak kenapa-napa kok. Kalian tuh jangan anggap aku kayak orang sakit parah. Aku nggak kenapa-napa. Aku cuma stres mikirin Melanie. Sabarin. Mas? Kamu dari mana, Mas? Pak Doni tadi telepon saya. Dia mau kesini. Dia mau ngasih tahu perkembangan Melanie. Kesimpulan terakhir dari kami sampai sekarang, Melanie masih hidup. Alhamdulillah ya Allah. Makasih ya Allah, kau selamatkan anakku. Mas, dugaan kita selama ini nggak salah. Kita yakin kalau anak kita masih hidup. Terus gimana keadaannya Pak Doni? Melanie baik-baik aja kan? Dia kurus atau dia nggak nanyain saya? Kami memperoleh informasi ini dari CCTV di sebuah ATM. Kebetulan kami memantau keluar masuknya rekening Melanie. Dan pada hari Sabtu, Melanie melakukan penarikan tunai dari debitnya. Bapak yakin kalau itu benar-benar Melanie? Ya, ciri-cirinya sangat mirip dengan Melanie. Hanya ada sedikit perbedaan dalam gerakannya. Tapi yang paling menguatkan adalah mobil yang dicuri pada saat Melanie menghilang ditemukan di situ. Pak Doni, apa ada orang lain di saat bersama Melanie? Melanie sendiri. Tapi mungkin saja ada orang yang bersama dia tapi menunggu di parkiran. Terus kira-kira kita harus gimana sekarang? Saya perlu informasi dari Pak Chandra dan Ibu Arini. Dari CCTV saya menyimpulkan Melanie melarikan diri atas kemauannya dia sendiri. Dan orang-orang seolah-olah menganggap dia hilang. Benar, nggak mungkin, itu nggak mungkin. Melanie nggak mungkin melakukan itu semuanya, nggak mungkin. Kalau memang benar Melanie diculik, penculiknya akan menelpon Anda untuk meminta uang tebusan. Dan kalau sampai itu terjadi, saya minta Anda menghubungi saya. Pasti, Pak. Oke. Satu lagi yang ingin saya sarankan. Sebaiknya Anda meninggalkan resort ini dan kembali ke rumah Anda. Koran.
Pak nggak usah sedih, Ma. Kita yakin kok, Melani bisa ketemu dengan kita. Dan kita bisa kumpul lagi. Ma, udah nyampe. Turun yuk. Iya, sayang. Rasanya baru kemarin aku lihat dia ketawa, Mas. Tapi sekarang aku nggak tahu dia ada di mana. Kita harus yakin, Ma. Kalau Pak Doni bisa menemukan Melani. Aku ingat Melani sering duduk di sini. Kalau dia udah ada di depan laptopnya, dia pasti gak mau diganggu. Aku harus ingetin dia makan, mandi. Mel? Ma, tenang, Ma. Mama kangen kamu, Nak. Aku mau ketemu Melani. Aku ibunya, Mas. Bangun. Berdiri kamu. Apaan sih, ganggu aja deh. Pasya, semenjak kamu pulang dari resort, kerjaannya kamu cuma males-malesan. Dengerin iPod aja kerjaan kamu. Biasanya juga kamu ngomong kok. Perasaan papa doang kali. Papa serius ngomong sama kamu, Pasya. Kenapa kamu nggak berusaha menceritakan kalau kejadian Melani hilang waktu itu? Itu lagi. Wah, kenapa sih papa selalu mojokin aku? Papa bukan mojokin kamu. Papa cuma pengen tahu. Kamu kayak ada sesuatu yang kamu sembunyiin. Kalau ditanya kamu semakin marah. Papa itu tahu banget siapa kamu, Pasya. Lagian aku udah bilang sama papa kalau aku nggak tahu apa-apa masalah Melani. Kenapa sih ribut terus sama Pasya? Papa masih penasaran sama dia. Udahlah, Pa. Biarin dia sendiri dulu. Nanti kalau ada apa-apa dia pasti cerita juga sama kita. Permisi, Bu. Di depan ada tamu. Siapa? Surprise! Baik, Bos. Gila, Bro.
Kok lu datang nggak bilang-bilang sih ke gue? Tahu gitu kan gue jemput lu di airport. Udahlah, nggak usah dijemput-jemput segala. Kita mau penting aja. Bukan, Dan. Lu nggak, aduh, jauh-jauh dari New York masa nggak dijemput sih? Udahlah, yang penting sekarang gue udah sampai di sini. Ya nggak? Oke? Oke. Oke, Sob. Gue dengar cerita tentang abang lu. Gue dengar cerita juga tentang anaknya dan gue juga ikut sedih lah. Siapa, Mas Chandra? Iya. Mas Chandra sekarang kacau. Istrinya juga sedih, ngeliat Melanie kan masih ngilang. Ya, mudah-mudahan aja semuanya cepat selesai. Mudah-mudahan deh. Dan. Ini, Lisa. Hai. Apa kabar? Baik. Istriku yang paling baik dah. Pastinya lah. Pulang malam lagi hari ini. Saya wakil komisaris dalam perusahaan Jamal. Jadi kalau kerjaan masih banyak, saya harus siap pulang malam. Kasian dong sama anak-anak kalau kamu super sibuk kayak gini. Kamu perhatiin nggak? Weni itu sering termurung di kamarnya. Terus Angga, dia itu makin nggak labil. Kamu kasih waktu dong buat mereka. Tapi posisi saya di perusahaan ini menuntut tanggung jawab yang besar sekali. Apalagi sekarang Mas Chandra sibuk mencari Melanie. Dia nggak ada waktu untuk perusahaan. Dan sekarang adalah kesempatan saya untuk ambil alih lebih besar dalam perusahaan, Jamal. Bisa-bisanya kamu punya pikiran seperti ini. Apa kamu nggak mikirin anak-anak? Kamu nggak kasihan apa sama Mbak Arini? Harusnya kamu nemenin dia, kan? Kalau Mbak Arini itu masih sedih atau nangis, apakah saya harus nangis bersama dia? Gak juga, kan? Ya, tapi kan bukan maksud saya begitu. Harusnya kita tuh bisa belajar dari kasusnya Melanie. Kalau saya sibuk di kantor, ya kamu tinggal di rumah dong supaya seimbang. Ya udah gantian aja. Kamu di rumah, saya kerja. Beres kan? Lagi pula posisi kamu cuma arsitek di kantor, nggak penting juga. Ya, tapi saya hari ini harus ke kantor. Saya ada janji dengan klien dari Singapura mengenai pembangunan menara itu. Kayak kamu seperti orang yang pegang posisi penting di perusahaan. Kamu ini bukan siapa-siapa. Jadi jangan sok paling sibuk deh. Udah, saya nggak mau berantem sama kamu lagi ya. Oh ya, saya bilang Tina untuk siapin keperluan Angga dan Weni. Oke? Terima kasih. Permisi, Pak. Ada bukti-bukti baru. Ternyata DNA Melanie sama dengan DNA rambut yang waktu itu kita temukan di toilet. Ada darah di TKP? Tidak ada. Untuk sementara ini, saya dapat wewenang untuk menyadap telepon Pak Chandra. Oke. Mungkin aja ya saya dapat bukti yang baru. Tapi tolong jaga rahasia ini. Jangan sampai ada tim lain yang tahu. Jangan khawatir. Oke. Di mana-mana motif kabur itu hampir sama ya. Gunting rambut, lalu cat warnanya diubah. Jadi nggak mudah untuk dikenali sama orang. Kalau begitu, saya permisi, Pak. Siang, Pak. Ada tamu ingin bertemu dengan Bapak. Saya butuh bantuan Pak Doni. Malam ini, serahkan uang 4 miliar. Kalau Melanie ingin kembali. Apa? 4 miliar? Saya tidak punya banyak waktu. Kalau Melanie ingin selamat, serahkan uang 4 miliar sesuai dengan apa yang saya minta. Mengerti? Oke, saya akan menyerahkan sendiri uangnya. Tapi di mana? Dan di mana saya bisa menjemput Melanie? Gudang tua, dekat pelabuhan. Masuk pintu 4. Jam 10:10. Masukkan uang dalam tas. Dan ingat, saya tidak ingin polisi ikut. Atau Melanie akan mati sia-sia. Saya minta tolong. Saya mau bicara dengan Melanie. Saya pengen tahu keadaannya bagaimana. Melanie masih cantik. Seperti terakhir kali Bapak melihatnya. Pak Ibu mengenali orang yang ada dalam rekaman ini. Ya Allah. Iya, ini memang Melanie, Pak Doni. Ini anak saya. Tapi
Tapi kenapa dia jadi berubah begini? Rambutnya dia potong pendek terus warnanya... Mungkin supaya kita nggak bisa ngenalin dia. Tapi saya juga nggak tahu secara pasti, Bu. Sampai kapan Bapak bisa kasih saya kepastian? Saya butuh kepastian, Pak. Kalau Bapak serius cari Melanie, saya yakin Melanie udah kembali sama saya saat ini. Siapa yang nyulik Melanie? Siapa yang ada di balik semua ini? Semalaman saya nggak bisa tidur. Saya mikirin apa yang Pak Doni bilang sama saya dan suami saya. Tapi kalau memang kami punya musuh, kalau memang suami saya pernah salah sama orang, kenapa harus Melanie yang jadi korban? Dia nggak tahu apa-apa. Kenapa bukan saya atau suami saya? Sabar, Bu. Kita pasti akan menemukan Melanie. Permisi, Pak. Maaf, Bu, tapi saya ada urusan. Sebaiknya Ibu pulang aja dulu. Nanti kalau ada kabar terbaru mengenai Melanie, akan saya kabari. Andi, tolong anterin Bu hari ini. Jangan sampai wartawan tahu. Iya, Pak. Ya. Pak Doni, terima kasih. Penculik itu udah telepon. Dia minta uang tebusan sebesar 4 miliar. Pak Chandra diminta mengantar ke gudang dekat pelabuhan jam 10:10. Iya, 20 menit lagi saya tunggu kamu di kantor ya. Ya, kamu ngerti? Nanti saya jelasin di sana. Kamu ngerti dong? Oke, makasih yo. Mas, Dari mana, Ma? aku dari kantor polisi, Mas. Aku minta tunjukin rekaman itu sama Pak Doni. Ternyata itu memang Melanie. Tapi rambutnya dia potong pendek. Aku sampai nggak ngenalin dia, Mas. Tapi kamu yakin kan, Mas? Kalau Melanie nggak mungkin ngelakuin semua itu sendiri. Pasti ada orang di balik semua ini, Mas. Dia nggak akan mungkin senekat itu. Orang itu nggak boleh menyakiti Melanie, Ma. Terus kita harus gimana, Mas? Papa akan melakukan apa saja untuk mendapatkan Melanie kembali. Saya bersumpah. Orang itu bukan cuma masuk penjara. Tapi saya akan bunuh dia. Kalau dia sampai menyakiti Melanie. Lebih fokus menangani perusahaan ini. Jangan sampai gara-gara berita soal Melanie, saham kita bisa anjlok. Tapi kan ini semuanya sudah terjadi, Brida. Mau nggak mau kan perusahaan ini sudah kena dampaknya. Kamu nggak lihat? Hampir setiap saat wartawan mengejar Chandra. Gini deh, sementara Mas Chandra sibuk ngurus Melanie, aku akan ambil alih perusahaan ini. Oke. Mas Chandra, kok tiba-tiba ngantor? Sebaiknya Mas pulang aja deh, Mas. Rio sudah datang atau belum? Gini ya, Mas ya, selagi Mas lagi sibuk ngurusin Melanie, saya akan pegang Saya tanya Rio sudah datang atau belum? Sudah. Di dalam. Ayo, Mas Chandra. Aku pengen tahu, untuk apa kamu bawa tas sebesar ini? Ini penting banget. Cuma kamu yang bisa dipercaya sama saya. Oke, kalau begitu, kamu ceritakan dulu duduk persoalannya. Jadi aku bisa bantu kamu. Yo, saya minta tolong bantu saya untuk ngambil uang 4 miliar dari bank saya. Saya butuh malam ini juga, Yo. Sebelum jam 10 malam. Kamu ngerti nggak? Kamu gila apa, Chandra?
mendapatkan uang 4 miliar dari satu bank, itu nggak bisa. Bank itu punya limit, punya keterbatasan. Yo. Kamu bisa ngambil dari bank-bank saya, yo. Saya akan berikan surat kuasa kepada kamu supaya kamu bisa ngambil dari bank-bank saya. Kalau aku nggak berhasil mengumpulkan 4 miliar dari semua rekening kamu yang ada di bank, apa yang harus saya lakukan? Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Melanie, yo. Siapa tahu saya bisa dapat info dari sini. Sarap terus telepon Pak Chandra. Setelah urusan saya selesai, saya akan balik lagi kantor. Oke? Ya. Pak Doni, terima kasih Bapak udah mau datang. Silakan masuk. Orang yang nulis postingan itu nggak ada foto profilnya. Dan saya yakin info yang dia tulis di situ juga pasti palsu. Saya nggak bisa kira-kira siapa yang berani nulis kayak begitu. Postingan itu tanggal 11 April 2010. Itu seminggu yang lalu. Apa Bu Arini ingat Melanie sedang sibuk apa seminggu yang lalu? Yang saya ingat, dia cuma belajar kok. Gimana Ibu bisa yakin? Pak Doni, Melanie itu anak saya. Saya kenal dia. Dia tuh bukan tipe anak keluyuran kok. Hari-harinya dihabisin ya main laptop di kamarnya ini. Saya minta tolong, Pak. Tolong cari tahu siapa orang itu. Pasti akan saya usahakan, Bu. Tapi komputer Melanie harus saya ambil. Ya udah, kalau memang Bapak perlu untuk penyidikan, kami nggak keberatan kok. Pak Chandra di mana ya? Saya hari ini belum ketemu sama dia. Suami saya udah berangkat ke kantor dari tadi pagi. Mungkin pulangnya agak telat. Biasalah, dia banyak urusan. Anda memiliki keluarga yang sempurna, Bu. Semuanya kelihatan bahagia sekali. Makasih. Terus, Pak Doni sendiri gimana? Udah berkeluarga? Atau mungkin punya anak? Saya permisi dulu, Bu. Secepatnya orang saya akan mengambil laptop Melanie. Selamat siang. Siang. Gimana? Kamu udah dapat informasi dari laptop Melanie? Iya, Pak. Ada 6.781 foto, Pak. Dan baik situs internet yang dibuka pada setiap harinya. Banyak data file dan semuanya butuh waktu, Pak, untuk dibuka satu persatu. Oke, kamu kerjanya terus. Kamu sudah mengetahui siapa yang menulis di wall Facebooknya Melanie? Iya, Pak. Semuanya sudah saya telusuri. Tetapi saya tidak mendapatkan siapa nama pengirimnya, Pak. Saya hanya bisa dapat membongkar melalui media internet rumah saja, Pak. Dan sekarang alamatnya sudah ada. Di mana? Di Jalan Metro Dalam 1, nomor 22, atas nama pelanggan Frida Wiraguna. Apa?
Frida itu adalah tantenya Melanie, adik kandungnya Pak Chandra. Pak, kok kita makannya nggak nungguin Mama? Nggak usah lah. Kita makan aja duluan. Mama kamu pasti pulang malam. Mama udah pulang kok. Kalian nggak ngajak-ngajak Mama makan duluan? Kamu bisa pulang cepat juga ya. Papa pikir kamu akan pulang malam. Saya malas deh berantem sama kamu gara-gara kapan saya pulang. Siapa tuh? Teman kamu? Bukan? Kirain kamu udah ngundang orang untuk nemenin kamu makan malam gara-gara kamu pikir saya pulang terlambat. Frid, kamu tuh ngomongnya ngaco ya. Saya tuh nggak punya pikiran macem-macem. Apalagi sampai ngundang teman buat nemenin saya makan pada saat kamu nggak ada. Nggak mungkin itu. Bu, ada yang cari di luar. Siapa? Kurang tahu, Bu. Visi. Selamat malam. Maaf saya mengganggu Pak Jamal dan Bu Frida. Tapi saya perlu membicarakan hal yang penting. Halo, Mah. Ada apa, Mah? Di mana kamu, Mas? Saya di luar, Mah. Kenapa? Mas, tadi aku coba buka Facebooknya Melanie, terus aku lihat ada orang yang posting di wallnya dia. Tapi bahasanya itu loh, Mas, kasar banget. Terus apa, Mah? Dia ngatain kalau Melanie itu pelacur. Melanie itu pantas mati. Aku nggak sanggup bayanginnya, Mas. Terlaluan, kurang ajar. Aku udah kasih info ke Pak Doni dan dia janji dia akan segera cek. Siapa tahu bisa ada yang jadiin info biar kita bisa tahu Melanie ada di mana. Tapi Mas, kamu harus tahu kalau posting itu udah ada sejak seminggu yang lalu. Berarti sejak seminggu yang lalu Melanie udah terancam kan, Mas? Mah, Papa minta Mama nggak usah sedih dan tenang aja, Ma ya. Papa yakin masalahnya akan cepat selesai. Setelah informasi mengarah kepada alamat rumah ibu dan bapak, maka kami menduga bahwa salah satu orang di rumah ini menulis posting wall di Facebooknya Melanie. Angga mungkin? Enggak. Mungkin kamu yang menulis ini? Sama enggak juga kok. Oke. Kalau begitu, apakah ada orang yang sering ke rumah ini dan menggunakan fasilitas internet juga? Kalau saya sih jarang pakai internet. Teman-teman saya pun kesini cuma pakai buat chatting doang. Weni nih sering pakai internet sama temen-temennya. Teman-teman aku emang sering kesini, tapi aku yakin kok mereka nggak bakal nulis kayak gitu di wall. Saya akan membawa komputer yang dipakai di rumah ini. Kalau untuk kepentingan kalian, silakan saja. Apakah ada komputer Ibu Frida atau Pak Jamal yang ada di sini? Saya nggak pernah pakai komputer di rumah ini. Sama dengan suami saya.